Puluhan pengacara yang tergabung dalam tim hukum Jawa Barat Istimewa melakukan audiensi bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait tambang di Jawa Barat. Puluhan pengacara ini meminta langkah aparat kepolisian untuk menindak tegas tambang ilegal. Buntut dari postingan Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, puluhan pengacara yang tergabung dalam tim hukum Jabar Istimewa datangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kedatangan puluhan pengacara ini untuk melakukan audiensi bersama pihak kejaksaan, khususnya Kejati Jabar, dalam penanganan tambang ilegal yang saat ini dinilai sangat memprihatinkan, di mana jumlahnya mencapai ratusan tambang. Selain melakukan audiensi, mereka juga menyerahkan sejumlah kajian hukum mengenai tambang ilegal. Keberadaan tambang ilegal yang telah puluhan tahun beroperasi dibiarkan merusak lingkungan hidup dan telah menimbulkan kerugian negara. Bahkan mereka menyebutkan adanya kawasan milik BUMN yang areanya digunakan untuk tambang ilegal di Kabupaten Subang. Oleh karena itu mereka akan mengawal kasus ini secara serius dan meminta Kejati Jabar tindak tegas karena sudah merugikan kepentingan masyarakat, jalan-jalan menjadi rusak hingga lingkungan hidup terganggu dan kerugian negara nyata. Kami ke Kejaksaan Tinggi, ya, kami ke Kejaksaan Tinggi saat ini mengadakan audiensi. Tadi sudah diterima oleh tim dari Kejaksaan Tinggi, ya. Kami melaporkan hal yang sama kepada teman-teman di Kejaksaan Tinggi terkait tambang ilegal yang ada di Jawa Barat, ya. Kami minta untuk ditindak tegas dengan memakai Undang-Undang Tipikor. Kalau Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup kan sudah berjalan oleh pihak kepolisian. Ya, untuk mendukung, kami memohon kejaksaan untuk menindaklanjuti dengan Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena ini kerugian negara sudah nyata dan real. Puluhan tahun dengan keberadaan tambang-tambang ilegal ini sangat merusak dan merugikan negara. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah membayar pemasukan buat negara, mereka tidak pernah membayar pajak maupun pendapatan lain bagi negara. Sementara fasilitas dan itu adalah milik negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33, ya, ayat 3, bahwa bumi, air, tanah dan segala yang terkandung di dalamnya adalah milik negara, ya, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, ya, rakyat. Jadi atas dasar itu kami katakan dalam pertimbangan legal opinion yang kami buat kepada kejaksaan maupun kepada kepolisian daerah Jawa Barat bahwa mereka bisa masuk lewat Tipikor. Ya, kenakan supaya kerugian negara yang selama ini mereka tidak store bisa dikejar untuk dikembalikan kepada negara. Menurut kami triliunan negara ini dirugikan saat ini kalau kita hitung, ya, ada yang sekian puluh tahun dan sebagainya. Ya, kemudian kami tadi sekali lagi kami sampaikan apa yang terjadi juga untuk usut, ya, salah satu BUMN dalam hal ini PTPN, ya, yang kami dapatkan informasi dan juga, ya, bahwa tanahnya ada yang di daerah Subang dipergunakan sebagai ilegal, tambang ilegal. Kami katakan ini kami dapatkan informasi ini, silakan dicek betul apa tidak, gitu, ya, kepada teman-teman kejaksaan dan juga kepolisian tadi, ya. Nah, itu sebabnya keberadaan kami tim hukum Jabar Istimewa, sekali lagi kami ingin memastikan bahwa proses hukum terhadap tambang ilegal ini berjalan dan kami akan kawal, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, ini satu lagi, Pak. Tadi kami juga sampaikan ada somasi terbuka, ya. Ini kepada Andi L. Hakim, ya. Tadi kami sudah bacakan di Polda Jabar. Kami ulangi, kami memberikan waktu 1 kali 24 jam, ini kami tanda tangani, ini ada sini, ya, untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, ya, lewat media-media nasional maupun daerah, ya, TV ataupun apa, untuk segera kami tunggu, ya, atas pernyataannya di orasi ketika demo 24 Januari 2025 yang lalu, ya, yang beberapa hal yang kami anggap sangat krusial dia harus minta maaf adalah sudah menyebarkan berita bohong tentang keberadaan para supir truk maupun pengusaha yang katanya terdampak, ya, atas hal ini, dan juga menurut kami melanggar hukum, ya. Melanggar hukum kenapa? Karena mendesak untuk membuka tambang ilegal itu kan sesuatu yang bertabrakan dan menentang bertabrakan dengan hukum, ya, menghasut dan juga menyebarkan berita yang tidak benar dan penuh kebencian, ya, di muka umum, ya, kepada tokoh tertentu
Ya, tapi kami mohon untuk minta maaf ke masyarakat Jawa Barat yang tersakiti dalam hal ini. Kalau tidak, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam beberapa hari ke depan kepada saudara Andi L. Hakim. Tambang ilegal di Jawa Barat sendiri saat ini jumlahnya mencapai 176 tambang. Hal tersebut tercatat setelah Dinas ESDM Jabar melakukan pendataan ke sejumlah daerah kota kabupaten di Jawa Barat. Ramainya permasalahan tambang di Jawa Barat mencuat setelah Gubernur terpilih Deddy Mulyadi memposting kegiatan tambang ilegal di kawasan Subang, Jawa Barat.